ziarah kubur. Dalam keistimewaan ziarah kubur ini ada poin-poin penting, diantaranya nomor satu yaitu mengingatkan kita akan kematian. Ziarah kubur membantu kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dengan mengingat kematian, hati menjadi lembut, jauh dari kesombongan dan lebih siap memperbaiki diri. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah menumbuhkan kesadaran untuk beramal soleh. Ketika kita berdiri di hadapan makam orang-orang yang pernah hidup seperti kita pasti teringat bahwa amal soleh adalah satu-satunya bekal yang akan menemani kita di alam kubur. Kesadaran ini mendorong kita untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki akhlak, serta menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Lalu poin ketiganya adalah wujud kepedulian dan doa untuk sesama muslim. Ziarah kubur bukan sekedar melihat makam, tapi juga mendoakan ahli kubur agar diampuni semua dosa-dosa mereka dan melapangkan tempat mereka. Karena doa seorang muslim untuk muslim lainnya sangat dianjurkan dan memiliki nilai pahala yang sangat besar. Lalu poin keempat adalah menguatkan ikatan keluarga dan pelajaran hidup. Itu poin keempatnya. Dengan berziarah ke makam orang tua, kerabat, ataupun seorang wali atau waliullah, kita diajarkan untuk menghargai mereka, mengingat jasa-jasanya dan berbakti melalui doa. Ini juga menjadi momen untuk merenungkan perjalanan hidup serta mengambil hikmah dari orang-orang yang telah mendahului kita. Dalam berziarah kubur ini pasti ada adab-adab yang harus kita lakukan ketika berziarah kubur agar ziarah kubur kita ini membawa manfaat. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Ketika kita berziarah kubur, kita mengucapkan salam. Yang biasa kita lafalkan adalah Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat wa yarhamullahu wal mustaqbilina minna wal mustaghfirina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itulah adab-adabnya kita dalam berziarah kubur. Lalu kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Rasulullah, menjaga sikap sopan dan santun kita dan adab yang benar. Itu merupakan adab-adab dalam berziarah kubur. Dan boleh saya bercerita sedikit di sini. Dalam berziarah kubur ini saya sendiri ya, jabatan saya di KPU ini driver. Dan kebetulan ketika saya ingat waktu itu, ketika komisionernya Bapak Saifullah waktu itu divisi teknis, beliaunya dari NU. Terus ketika KPU mengadakan acara rapat seperti acara rapat di Surabaya, pasti disempatkan ke makam Sunan Ampel, ada makam Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, di situ juga ada makam Boto Putih, pasti disempatkan. Dimanapun
KPU mengadakan acara seperti misalkan di Pasuruan, pasti Pak Siful itu menyempatkan atau ngajak saya ke makam Kiai Hamid Pasuruan. Kalau di Gresik ya Sunan Gresik, di Tuban itu Sunan Bonang. Bahkan kalau melewati di Lamongan itu ada Sunan Muria. Dan berlanjut ketika pergantian komisioner, di situ ada Pak Ali Mustafa waktu itu juga gemar sekali berziarah. Bahkan penggiatnya adalah salah komisioner provinsi yaitu Pak Rozak dengan Pak Gogor. Di situ kalau acara mereka berbarengan pasti disempatkan berziarah. Lalu ketika yang sangat berkesan sekali waktu di Mojokerto menghadiri berziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro waktu itu. Syekh Jumadil Kubro, saya bertanya siapa ini Syekh Jumadil Kubro. Ternyata Syekh Jumadil Kubro ini adalah orang tua dari Wali Songo. Syekh Jumadil Kubro ini orang tua dari Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Kudus, dan merupakan kakek dari Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Jadi Syekh Jumadil Kubro ini merupakan orang tua dari Wali Songo. Bahkan ketika KPU mengadakan acara provinsi di Bondowoso waktu itu, saya tidak ingat tahun berapa, saya ditunjuk langsung sebagai pengantar komisioner, ya pemandu ziarah kubur lah. Saya ajak ke makam Kirongko, di situ ada makam para habaib di mana di Kampung Arab, di Bondowoso ini banyak makam wali banyak. Bahkan ada cerita, saya memahami dan saya meyakini bahwa Allah itu sebaik-baiknya pengatur. Jadi saya yakin karena kejadian di saya sendiri pada saat tahapan kemarin, yang di situ komisionernya adalah Bu Heni, dan semua teman-teman ini menjadi saksi ketika kejadian itu terjadi pada saya. Satu waktu pada tahap verifikasi ijazah, nah itu saya mengalami sendiri. Verifikasi ijazah yang mewajibkan waktu itu ada 1-2 ijazah yang harus dipertanyakan, terus keberadaan sekolahnya yang tidak sesuai dengan alamat ijazah atau gimana harus didatangi. Dan waktu itu kebetulan Bu Heni itu dapat kebagian ke Bone, Sulawesi Selatan. Itu saya alami. Hamid 1 waktu itu kalau tidak salah yang diutus Mas Yoga. Apa Pak Ilyas ya Pak? Pak Ilyas sama Andi. Pak Ilyas sama Andi. Nah, entah kenapa 2 orang itu tidak bisa, beralasan seperti apa saya tidak tahu. Sandi sakit. Iya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba gini saya tidak tahu. Murus ya. Terus yang ketiga, di surat tugasnya saya hanya driver mengantarkan ke Juanda lalu balik. Driver kan seperti itu. Ditawarkan ke Mas Haji. Anehnya Mas Haji juga tidak bisa. Sakit juga. Mas Bilmi juga tidak bisa. Kalau tidak salah sampai 6 atau 7 orang sama-sama tidak bisa waktu itu. Saya Mas Yoga ditawari mau juga ini. Akhirnya Pak Sek sebagai sekretaris kan bingung, ini siapa yang mau ditugaskan untuk mendampingi ke Bone. Sedangkan Bu Heni sudah seperti itu ya. Seperti apa itu? Akhirnya menanyakan ke Pak Sek, ini siapa yang mau menemani saya ke Bone? Pak Sek tidak bisa juga waktu itu. Langsung Pak Sek spontan waktu itu. Ya Gus Bu. Lalu saya tidak bisa menolak ya. Saya menolak seperti apa saya tidak bisa waktu itu kan.
Di surat tugasnya saya mengantarkan sampai Juanda lalu pulang. Loh, nilai SPPD-nya lumayan. 530 kali 5. Jadi bonek. Entah kenapa Bonenya mereka itu yang lain beralasan dan tidak mau pergi dengan Bu Eni waktu itu. Cerita singkatnya saya nyampailah ke Bu Eni.